Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa, NIM E2019 4030. Saya di sini ingin memenuhi tugas presentasi akuntansi zakat, yaitu tentang tujuan penyajian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan penyajian laporan keuangan menurut Nurdiawan yaitu 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik, menimbulkan implikasi bisa bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut dengan SKPD adalah unit pemerintah pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzulul Rizky Utami, NIM E20194033. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep pengelolaan wakaf. Penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, JO Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Teknik administrasi tentang perwakafan berada di Departemen Agama, dan hal yang berkaitan tentang perwakafan tanah termasuk sertifikat tanah wakaf sendiri, Departemen Agama sudah bekerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional. Sedangkan dalam syariah, pengertian tentang wakaf sendiri tidak secara khusus diterangkan dalam Al-Quran. Namun para ulama mengambil keumuman ayat tentang infak fisabilillah. Dalam pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut mewajibkan nazir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya harus dilakukan secara sesuai menurut dengan prinsip syariah. Dan di sini apa saja itu tugas nazir itu? Tugas nazir itu adalah 1. Melakukan pengadministrasian, yang kedua mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, yang ketiga mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan yang terakhir nazir harus melaporkan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan kepada BWI atau Badan Pengawas Indonesia, Badan Wakaf Indonesia maksud saya. Kalau nazir di Indonesia seperti itu. Di sini saya akan sedikit membahas pengelolaan wakaf di luar negeri. Di sini saya akan mengambil contohnya negara Singapura. Kita semua mengetahui bahwa negara Singapura itu bukan negara mayoritas Islam. Kalau dibandingkan dengan Indonesia sangat jauh sekali. Di sana masyarakat Islamnya itu sedikit gitu. Namun ternyata Badan Wakaf di Singapura itu memiliki banyak aset dari
harta yang diwakafkan, yaitu 114 ruko, 30 perumahan, dan 12 gedung apartemen perkantoran. Itu sangat banyak sekali ya kalau dikira-kira dengan mayoritas warganya yang bukan muslim, seperti itu. Yang kedua yaitu di Arab Saudi. Ternyata Badan Wakaf di Arab Saudi sendiri itu juga memiliki banyak aset, yaitu contohnya hotel, tanah bangunan, rumah untuk penduduk, dan toko, kebun, dan rumah ibadah. Nah, harta benda yang diwakafkan di Arab Saudi itu diprioritaskan untuk pembangunan di 2 kota, yaitu kota Madinah dan kota Makkah. Salah satunya yaitu untuk pembangunan hotel di sekitar Masjidil Haram, seperti itu. Nah, bagaimana pengelolaan wakaf di Indonesia sendiri? Pengelolaan wakaf di Indonesia itu sekarang sudah sangat berkembang pesat ya. Ternyata di Indonesia itu sudah terdapat rumah sakit haji, hotel dan asrama haji, dan harta benda wakaf itu sebagian diperuntukkan untuk pendidikan Islam gitu. Contohnya yaitu pesantren Gontor. Pesantren Gontor itu sangat kita ketahui sangat besar sekali, sangat banyak sekali cabangnya, apalagi di Indonesia. Dan ternyata tanah yang diwakafkan itu kebanyakan digunakan untuk membangun pesantren baru, pesantren Gontor, seperti itu. Selanjutnya, dalam pengelolaan tanah wakaf dan dalam pengelolaan harta benda wakaf itu sendiri ternyata terdapat peluang dan juga tantangan. Kenapa di sini disebut peluang? Peluang di sini karena konsep fikih itu sangat fleksibel, maksudnya mengikuti sesuai zaman, namun tidak melanggar sesuai prinsip syariah, seperti itu. Jadi kadang terdapat hukum yang perlu diganti atau disesuaikan dengan zamannya, namun tetap pada prinsip syariah, seperti itu. Dan di sini juga ada tantangannya. Apakah tantangannya itu? Yaitu di sini kebekuan umat Islam terhadap pengetahuan tentang wakaf itu sendiri. Kebanyakan orang itu menganggap harta benda yang dapat diwakafkan itu hanyalah tanah atau bangunannya atau pepohonan, seperti itu. Namun di sini ternyata hak cipta, hak paten, uang itu juga termasuk di dalam harta yang diwakafkan, seperti itu. Dan yang kedua yaitu kebanyakan nazir. Jadi badan wakaf itu belum profesional, seperti itu. Yang dimaksudkan di sini adalah dalam memanfaatkan nazir, dalam memanfaatkannya itu masih pasif. Jadi untuk pemanfaatannya sendiri itu masih tergolong sebagai masjid dan pendidikan. Namun untuk kegiatan sosial dan kemaslahat pemberdayaan ekonomi atau sosial Islam itu masih belum terrealisasikan dengan baik, seperti itu. Karena kebanyakan harta benda wakaf itu diperuntukkan untuk pembangunan masjid atau pendidikan, seperti itu. Yang berikutnya adalah kepercayaan dan akuntabilisasinya itu belum maksimal. Jadi penghitungan wakafnya saat nazir melaporkannya itu belum secara maksimal gitu. Jadi untuk pelaporannya itu dilakukan belum secara berkala. Jadi kadang laporannya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu lama persertifikatan. Jadi lamanya persertifikatan itu mungkin karena masalah internal itu ya. Jadi kadang tanah yang sudah diwakafkan itu dapat diambil kembali karena dari badan wakaf sendiri belum mengikat secara pribadi gitu. Jadi tanah itu masih menjadi atas nama, sertifikat itu atas nama pemiliknya gitu. Walaupun di perjanjian sebelumnya tanah itu sudah diwakafkan, namun sertifikatnya masih atas nama pemiliknya. Jadi terkadang tanah yang sudah diwakafkan pun diambil oleh pemiliknya gitu. Tidak jadi diwakafkan, seperti itu. Jikalau sebelumnya badan wakaf itu sudah memiliki sertifikat atas tanah itu,
Mungkin kejadian yang seperti itu tidak akan ada karena Badan Wakaf sudah memiliki sertifikat bahwa tanah itu adalah tanah wakaf, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Afifah dengan NIM E20194023. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen laporan keuangan yang dimiliki oleh seorang nazir. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca Badan Pengelola Wakaf. Nah, dari contoh bentuk laporan neraca Badan Pengelola Wakaf ini, kita bisa mengetahui bahwa komponennya itu terdiri dari aset dan liabilitas. Nah, aset sendiri itu terbagi menjadi dua, yakni ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu seperti kas, piutang, surat berharga, logam mulia, dan aset lancar yang lain. Nah, untuk aset tidak lancar itu seperti surat berharga, investasi pada entitas lain, ada aset tetap, ada aset tak berwujud, dan aset tidak lancar yang lain. Nah, untuk liabilitas juga terbagi menjadi dua, yakni liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu terdiri dari utang, ada wakaf temporer jangka pendek, ada liabilitas jangka pendek yang lain. Nah, untuk liabilitas jangka panjang itu terdiri dari wakaf temporer jangka panjang dan liabilitas jangka panjang yang lain. Tadi kita sudah menjelaskan, kita dengar tentang ada aset wakaf temporer. Nah, aset wakaf temporer itu adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada nazir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Singkatnya, aset wakaf temporer itu merupakan aset wakaf yang bersifat sementara. Nah, setelah jangka waktu tertentu tersebut, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif. Nah, nazir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika ia memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Nah, untuk contoh yang kedua itu adalah laporan rincian aset wakaf. Seperti yang kita ketahui, laporan rincian aset wakaf itu komponennya ada kas, piutang, ada surat berharga, ada efek ekuitas, ada juga efek utang, ada logam mulia, dan lain-lain. Nah, ada juga aset tetapnya. Aset tetapnya itu seperti hak atas tanah, bangunan, hak milik satuan rumah, ada kendaraan, tanaman, dan lain-lain. Ada juga aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini seperti hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Ada juga lagi aset tidak lancar lain, itu seperti hak sewa dan lain-lain. Nah, nazir itu menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencangkup unsur seperti berikut. Yang pertama itu ada aset wakaf yang diterima dari wakif. Terus yang kedua ada aset wakaf yang berasal dari pengelolaan dan pengembangan. Nah, yang ketiga itu adalah laporan aktivitas. Komponennya itu seperti ada kas, ada surat berharga, ada logam mulia, ada kendaraan, tanaman, ya seperti yang tertera pada gambar tersebut. Dan ada juga dampak pengukuran ulang aset wakaf, itu seperti kas, surat berharga, logam mulia, bangunan, kendaraan, tanaman, dan lain-lain. Terus ada juga pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, itu seperti keuntungan itu pada pelepasan investasi. Ada juga kenaikan atau penurunan nilai investasi, beban pengelolaan dan pengembangan, ada bagian nazir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terrealisasi. Nah, di situ juga ada beban. Nah, beban di sini seperti ada kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan, ada kegiatan kesehatan, dan lain-lain ya. Nah, nazir itu menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur-unsur seperti yang pertama ada penerimaan wakaf permanen dan temporer. Terus yang kedua itu ada dampak pengukuran ulang aset wakaf.
Terus yang ketiga ada hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf. Terus yang keempat itu ada penyaluran wakaf. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kirli Fajrul Hamdi, NIM E2019-4049, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya di sini ingin menerangkan tentang metode langsung, laporan arus kas, dan metode tidak langsung. Baik, arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan. Kas yang dihasilkan operasi, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan, arus kas bersih dari aktivitas operasi. Arus kas untuk aktivitas investasi, akuisisi entitas anak dengan kas pembelian aset tetap hasil dari penjualan peralatan, penerimaan bunga, penerimaan dividen, arus kas bersih dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas pendanaan, hasil dari penerbitan modal saham, hasil pinjaman jangka panjang, pembayaran utang sewa, pembiayaan, pembayaran dividen. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, kenaikan bersih kas dan setara kas, kas dan setara kas pada awal periode, kas dan setara kas pada akhir periode. Hal ini dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi. Dan metode tidak langsung, pernyataan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi, laba sebelum pajak, penyesuaian untuk penyusutan kerugian selisih kurs pendapatan investasi, beban bunga, kenaikan piutang usaha dan piutang lain, penurunan persediaan, penurunan utang usaha, kas yang dihasilkan dari operasi, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan, arus kas bersih dari aktivitas operasi. Arus kas untuk aktivitas investasi, akuisisi entitas dengan kas pembelian aset tetap hasil dari penjualan peralatan, penerimaan bunga, penerimaan dividen, arus kas bersih dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas pendanaan, hasil dari penerbitan modal saham, hasil dari pinjaman jangka panjang, pembayaran utang sewa, pembiayaan, pembayaran dividen. Arus kas bersih dari untuk aktivitas pendanaan, kenaikan bersih kas dan setara kas, kas dan setara kas pada awal periode, kas dan setara kas pada akhir periode. Hal ini dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi. Untuk laporan arus kas dengan metode tidak langsung itu ada arus kas dari aktivitas operasi yang seperti laba sebelum pajak. Itu bisa digunakan untuk penyesuaian, penyusutan, ada kerugian selisih kurs, ada pendapatan investasi, ada beban bunga, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga arus kas untuk aktivitas investasi yang lain. Seperti ini ada hasil dari penjualan peralatan, ada penerimaan bunga, penerimaan dividen, ada juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini seperti hasil dari penerbitan modal saham, ada juga hasil dari pinjaman jangka panjang, ada juga pembayaran hutang, sewa, pembiayaan, dan lain-lain. Catatan atas laporan keuangan Badan Wakaf. Nazir menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah PSAK lain dan ISAK yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Mufid Baihaqi dari Prodi Mazawa, NIM E2019-4047. Sini saya akan menerangkan tentang penerapan laporan keuangan pada lembaga ZIS. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 109 adalah ketentuan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak yang diberlakukan bagi identitas yang kegiatan
seperti sedekah maupun beramal. Pelakuan akuntansi ZIS mengacu pada PSAK nomor 109. Ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak. Laporan keuangannya di sini berbentuk laporan keuangan Badan Wakaf Indonesia dalam kurung BWI. BWI di sini merupakan lembaga dengan sifat entitas nirlaba yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengelola wakaf dan zakat serta membina nazir yang terdapat di Indonesia. Undang-Undang Wakaf di sini nomor 41 tahun 2004 pada bab 5 pasal 51 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas BWI harus dipertanggungjawabkan melalui laporan-laporan lembaga yang sudah disesuaikan, baik itu lembaga audit independen yang menyampaikan kepada menteri dan seluruhnya tentang keuangan yang masuk ataupun yang keluar. Lembaga ZIS di sini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator, namun tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini.